Shalom. Shalom. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja yang boleh menyertai kehidupan kita semua, sehingga di hari Minggu ini kita boleh hadir dalam ruangan rumah ibadah untuk mau datang bersekutu, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Atas nama BPS dan PMS menyampaikan kepada kita semua, selamat datang dan selamat kita beribadah di pagi hari ini. Jemaat sekalian diundang berdiri, panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita semua terpanggil datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah, mengagungkan Tuhan karena kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Sebab hanya kepada Tuhan sajalah yang kami sembah, puji dan hormat bagi kemuliaan nama-Nya. Kini jemaat nomor 454, indahnya saat yang kedua. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai kamu sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera-Nya menyertai saudara juga. Amin. Kita sambut dengan yang bersama-sama, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku berkasih.
jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi tema nats pendidik dalam ibadah kita saat ini adalah hidup berbelah rasa, bukti pemulihan hidup. Sekali lagi, hidup berbelah rasa, bukti pemulihan hidup. Hati sebagai hamba. Jemaat disilakan duduk kembali. Puji-pujian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan keselamatan ada di tempat kudusnya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, dalam kehidupan dan pengakuan kita selaku orang percaya, selalu diingatkan agar sesungguhnya memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar untuk dilakukan. Hanya oleh kasih Tuhan, Ia telah menyatakan hukumnya agar didengar, diperhatikan dan dilakukan pada perjalanan hidup kita dalam situasi apapun. Inilah hukum Tuhan antara lain sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 hingga ayat 24 berkata demikian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa memenuhi segala perintahnya, ia diam dalam Allah dan Allah dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kita yang bersambut hukum Tuhan ini dengan Dia bersama-sama. Tinggallah dalam Yesus.
Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dari pembacaan hukum Tuhan telah kita menyaksikan betapa kita ini berdosa adanya. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih dan dengan tulus ikhlas mengakui dosa-dosa kita kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, inilah kami yang datang kepadamu dan mau mengaku dosa, segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik terhadap sesama. Segala kekurangan, ketidaksetiaan, pelanggaran, kelalaian, dan kelemahan iman kami mohon kepadamu. Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Segala kelalaian, kelemahan, dan ketidaksetiaan kami melakukan kewajiban bagi kemajuan bersama selaku jemaat-Mu, kesalahpahaman dan ketunggalan pengharapan, pementingan diri sendiri dan perselisihan kami mohon kepadamu. Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Segala kelalaian, kelemahan, ketidaksetiaan, dan ketertutupan kami terhadap kehidupan bersama dengan gereja-gereja yang Engkau tempatkan di dunia ini, serta segala kekurangan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami melayani bangsa yang di dalamnya gereja-Mu berada. Kami mohon kepadamu. Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Berilah kami damai sejahtera, bahagia dan teguhkan iman kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Selidikilah akan Aku, ya Allah. Jemaat diberkati oleh Tuhan, mari dengarkan berita pengampunan dosa untuk kita semua. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa-dosanya, maka Tuhan Allah kita yang kasih-Nya tak terukur dan tak terselami oleh akal akan mengampuninya. Karena firman-Nya dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai ayat 10 berkata demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil
dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama Kasih Allah Melingkupi Saya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca bahkan pun merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pembacaan kita saat ini terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayat yang ke-44. Kitab Injil Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayat yang ke-44. Dan sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah atas setiap kasih dan anugerah dan rahmat-Mu yang kami rasakan di perjalanan kehidupan kami. Dalam situasi dan keadaan apapun, Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Tuhan tetap bela hidup kami sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada di saat ini, semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan yang tak pernah ada batasnya. Di ibadah minggu pagi saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dalam persekutuan ini oleh karena Engkau Allah yang telah menyediakan waktu bagi kami untuk menikmati persekutuan dalam ibadah minggu pagi saat ini. Dan saat ini pun ya Tuhan, kami akan membaca firman. Mari Engkau berikan kami hikmat akal budi, kebijaksanaan bagi kami semua, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan segala perintah Tuhan seperti yang tertulis dalam firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Firman-Mu yang akan jadi pokok kami ya Tuhan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak mau tergoda dengan hal apapun kecuali dengan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu membawa penghidupan bagi kami untuk mengarahkan hidup kami pada jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bagi hamba-Mu yang Engkau percayakan di saat ini untuk menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala keterbatasan hamba, biarlah Engkaulah Allah yang akan memperlengkapi hamba dengan kasih karunia Tuhan, sehingga kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak hamba yang terjadi. Bagi jemaat-Mu ya Tuhan, berikan hikmat bagi jemaat-Mu agar jemaat-Mu dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita saat ini terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayat yang ke-44. Saya akan baca ayat yang berangka genap dan mohon sekalian pelayan ayat seperti ini bahkan pun jemaat yang ada di rumah dapat membaca ayat yang ganjil. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus
Yesus memberi makan 5.000 orang. Firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu dia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan istirahatlah seketika. Sebab mereka begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan memenuhi tujuan mereka. Dengan kami jalan-jalan segera datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau menerima firman Tuhan, memelihara firman Tuhan itu, dan mewujudkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh menapaki minggu terakhir di bulan ke-6 ini. Itu artinya kita sudah berada di pertengahan tahun 2020. Jemaat yang berkati oleh Tuhan, kita bersyukur kita bisa menapaki pertengahan tahun ini di tahun 2020, semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan yang tetap memelihara kehidupan kita. Dalam situasi apapun, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, bahkan Tuhan tetap membela kita. Tuhan tetap membela, pembelaan Tuhan tetap kita rasakan sampai detik ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan Markus pasal 6 ini ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-44, maka diangkat sebuah tema yang diterbitkan oleh pucuk pimpinan Majelis Gembala dalam firman kita kerja adalah hidup berbela rasa, bukti pemulihan hidup. Sekali lagi, hidup berbela rasa, bukti pemulihan hidup. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah
kita mendengarkan bagaimana mujizat terjadi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Nah, dalam teks bacaan kita saat ini dikisahkan bahwa para rasul kembali berkumpul dengan Yesus setelah mereka melaksanakan tugas dari Yesus. Kalau orang baca dari pasal ayat 6 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-13, di situ Yesus memberikan tugas, memberikan keputusan kepada ke-12 rasul ini untuk melaksanakan pelayanan kepada orang-orang. Nah, ketika dalam pembacaan ini, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, para murid baru saja berkumpul dari setelah melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka. Dikatakan dalam ayat 30, mereka hendak memberitahukan atau memberikan laporan kepada Yesus tentang apa semua yang mereka kerjakan dan apa semua yang mereka ajarkan kepada orang-orang. Nah, jemaat yang berkati oleh Tuhan, setelah pekerjaan dan pelayanan itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus. Yesus mengajak mereka untuk beristirahat di tempat yang sunyi sesuai dengan pembacaan kita saat ini. Karena sebagai manusia sangat wajar ketika mereka merasakan keletihan, energi mereka terkuras akibat mereka baru saja melaksanakan pelayanan, bahkan mereka rasanya belum makan pada waktu itu. Nah, jemaat yang berkati oleh Tuhan, mungkin Yesus hendak mendengar laporan mereka. Mungkin saja kita bisa membayangkan pertanyaan Yesus kepada rasul, bagaimana rasanya melayani, bagaimana mendapatkan pengalaman ketika berhadapan dengan orang-orang yang butuh pertolongan kita. Apakah telinga kita, telinga mereka peka mendengar teriakan minta tolong orang lain? Dan bagaimana mungkin perasaan mereka melihat orang-orang yang menderita dan lain sebagainya? Mungkin kita bisa berimajinasi seperti itu. Mungkin saja Yesus mungkin hendak mendengarkan dan hendak mencari tahu rasanya ketika mereka turun dalam pelayanan, pengalaman mereka ketika mereka turun untuk melayani orang banyak. Nah, jemaat yang berkati oleh Tuhan, ketika mereka bertolak dengan perahu menuju tempat yang dirasa sunyi, rupanya orang-orang melihat mereka, dan orang-orang ini pun bergegas mengikuti mereka. Jadi rupanya orang-orang yang terdiri, yang datang dari kota-kota, rupanya tahu arah dan tujuan dari Yesus dan para muridnya, sehingga mereka mengambil jalan darat. Ketika Yesus dan para muridnya mengambil jalan laut lewat perahu menyeberang, maka mereka ikut jalan darat. Orang pantai bilang bogotong darat. Dan akhirnya mereka lah yang begitu sampai daripada Yesus dan para muridnya. Sehingga saudara-saudara, ketika Yesus dan para muridnya hendak ingin mendarat, Yesus dan para muridnya melihat orang banyak itu telah menunggu mereka, sehingga tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena sesuai dengan pembacaan ini, Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulai pada saat itu Yesus langsung melayani mereka dengan mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, jemaat yang berkati oleh Tuhan, dikatakan dalam bagian Alkitab bahwa mereka datang dari berbagai kota. Penginjil Markus tidak menyampaikan apa motivasi mereka untuk mengikuti dan menjumpai Yesus dan para rasul.
Tetapi kita mungkin bisa menduga bahwa mereka terdorong oleh karena hendak dekat dengan Yesus yang mereka tahu penuh kuasa dan wibawa, ditambah pula bahwa orang-orang ini sangat terkesan pula dengan pelayanan para rasul, karena sebelumnya para rasul melakukan pelayanan kepada mereka. Dorongan untuk menjumpai Yesus ini sangatlah kuat. Hal itu terlihat bahkan sampai hari menjelang malam pun mereka tetap setia mendengarkan pengajaran Yesus, walaupun mereka belum makan sampai hari menjelang malam. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, disinilah persoalan terjadi. Dalam situasi itu, para rasul datang kepada Yesus dan mengusulkan kepada Yesus agar orang banyak ini disuruh untuk pulang ke kampung-kampung mereka dan makan di tempat mereka masing-masing. Ini yang jadi persoalan, karena mungkin secara manusia para rasul hendak berpikir bagaimana mungkin mereka bisa memberi makan orang sebanyak ini. 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki, belum dihitung perempuan dan anak-anak. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tetapi apa respon dari Yesus? Yesus katakan, kamu harus memberi makan orang-orang itu. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saja usul para murid ini agak masuk akal, karena secara manusia mereka sulit untuk memberi makan 5.000 orang ini. Tetapi Yesus hendak merubah cara pandang para murid, bahwa jangan melihat keterbatasan yang mereka miliki, tetapi jangan mendahulukan apa yang menjadi kepentingan mereka, bahwa mereka pun juga belum makan pada waktu itu. Tetapi Yesus mengarahkan pandangan para murid untuk melihat orang lain, melihat orang ini, orang-orang banyak ini, mereka harus memberi makan orang-orang ini. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perkataan Yesus ini sepertinya menghentak para rasul, karena bagaimana mungkin mereka dapat memberi makan orang sebanyak itu? Di satu sisi bekal yang tersedia tidak cukup, karena bekal yang mereka sediakan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Bekal yang tersedia akhirnya tercukupi, bahkan berlimpah. Dalam ayat 23 dikatakan, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 batu penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Bekal yang tadinya tidak cukup, lalu akhirnya mujizat terjadi. Bukan hanya terpenuhi, tetapi berlimpah, tersisa. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengapa persoalan ini teratasi? Mengapa persoalan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dari bekal yang tidak cukup, lalu akhirnya teratasi menjadi cukup, bahkan berlimpah? Karena ada relasi antara guru dan para muridnya. Ada relasi antara Tuhan dan hamba-hambanya, para rasulnya. Relasi inilah yang akhirnya memungkinkan mujizat terjadi, oleh karena mereka taat pada perintah Yesus. Kita bisa bayangkan mungkin saja ketika mereka tolak perintah Yesus untuk memberi makan 5.000 orang ini, tetap pada pendirian mereka untuk pulang ke rumah masing-masing mencari makan ke kampung mereka masing-masing. Apa yang terjadi? Mungkinkah mujizat terjadi? Tidak mungkin mujizat terjadi kalau ada penolakan atau kalau ada ketidaktaatan di dalamnya. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah ini paling
kita renungkan bersama, yaitu yang pertama, untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah menjadi orang yang bukan hanya sekedar menjadi pengikut tanpa diikuti dengan perubahan gaya dan sikap hidup. Menjadi murid Tuhan adalah menjadi murid yang diikuti dengan perubahan gaya hidup dan sikap hidup. Bukan hanya ikut-ikut saja tanpa ada perubahan gaya hidup dan sikap hidup. Yang penting juga kita hamba Tuhan, kita punya kehidupan tak perlu di gereja suci, di luar gereja orang pantai bilang ruci. Nah, jemaat yang berkati oleh Tuhan, dari kisah ini kita mungkin mendapati bahwa Yesus merubah orientasi berpikir para rasul ketika mereka mengusulkan kepada Yesus agar orang banyak mengikuti mereka. Itu disuruh pulang dan mencari makanan ke kampung mereka masing-masing. Yesus justru menyuruh para rasul untuk memberi makan orang banyak ini. Sekalipun Yesus pasti tahu bahwa dia dan para rasul pun belum makan hari itu, ditambah lagi mereka lelah, mereka penat seharian dalam pengejaran, dan ditambah lagi situasi dan kondisi sunyi, karena waktu itu sunyi dan hari sudah mulai malam. Ditambah lagi keterbatasan biaya. Kalau memang ada orang menjual makanan, di sini kita bilang, murid jawab, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar? Kemarin kita cari-cari di Google, ini uang mata uang dinar. Kalau mata uang dinar Kuwait 200 dinar kami kurskan dengan rupiah 9 juta sekian. Nah, jemaat yang berkati oleh Tuhan, di sini para rasul diajak untuk tidak mengarahkan perhatian terhadap diri sendiri, tetapi kini mereka harus mengarahkan perhatian kepada orang lain. Orientasi para rasul diubah oleh Tuhan dari memperhatikan perut dan diri sendiri ke sikap hidup yang memperhatikan orang lain. Dari sikap hidup yang terkesan eksklusif atau individualisme ke sikap hidup yang berbau dengan orang lain, mempedulikan orang lain, memperhatikan orang lain. Nah, jemaat yang berkati oleh Tuhan, kita pun sebagai orang percaya diajak demikian. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah pengikut-pengikut Tuhan, maka orientasi hidup kita seharusnya berubah. Pola pikir, gaya hidup dan sikap kita pun harus berubah. Dan hal ini sangat penting bagi kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Ketika kehidupan sekarang ini sepertinya dipacu dengan berbagai bentuk cita-cita, berbagai bentuk harapan, tidak dapat dipungkiri orang percaya sepertinya dibawa pada kondisi di mana untuk memperhatikan dan memperdulikan orang lain pun sepertinya sangat jarang ditemukan dewasa ini, apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini. Tetapi sikap kita ini harus dirubah oleh karena kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Dari sikap yang sepertinya terkondisi dengan situasi mengamankan diri sendiri dulu, orang lain belakang. Dari sikap yang mungkin saja yang penting kita kebutuhan dulu terpenuhi, yang lain terbelakang. Dan sikap itu kita diarahkan untuk bagaimana kita melayani bersama, kita susah bersama-sama, kita berkecukupan bersama-sama. Orang pandai bilang, kita makan kalian makan, bukan kita makan kemana kita makan. Begitupun demikian, susah dirasa sama-sama, ada waktu bekerja bersama-sama. Dari bekerja bersama-sama sebagai sesama pelayan Tuhan dan jemaat, maka pun
ketika senang harus bersama-sama, ketika susah harus pula bersama-sama saling. Roma bilang di kitab Roma sampaikan bahwa yang kuat menanggung yang lemah. Nah, jemaat yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan kita saat ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan orang percaya yang seharusnya adalah kehidupan yang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kehidupan yang berpikir dan berbuat untuk orang lain juga. Pendek kata, paradigma untuk diri sendiri harus berubah menjadi paradigma untuk orang lain ketika kita menjadi pengikut Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengajak dan membentuk pola pikir para rasul bahwa hubungannya dengan Tuhan harus berdampak pada hubungan bersama dengan orang lain. Dengan kata lain, penghayatan hidup sebagai murid Tuhan secara vertikal akan terlihat dan tercermin dalam hubungan yang horizontal dengan Tuhan. Artinya, hubungan kita dengan sesama kita akan tercermin terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, iman yang otentik atau iman yang asli akan terlihat dalam interaksi dengan orang lain. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua adalah kelangsungan hidup umat Tuhan ada di tangan Tuhan sendiri. Kenapa persoalan teratasi? Karena Tuhan. Kenapa mujizat terjadi? Karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Pertanyaannya, siapakah Tuhan itu? Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang kaya akan berkat-berkat, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi dengan kita. Bagi para rasul, mungkin 5 roti dan 2 ikan dapat mengenyangkan orang yang dapat mengenyangkan orang yang sangat banyak itu. Tetapi mungkin para rasul mustahil untuk mengenyangkan orang banyak itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Disinilah letak kemahakuasaan dari Tuhan. Realita menyaksikan kepada kita sebagai orang percaya bahwa seringkali ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang berurusan dengan persoalan secara individual, kita sepertinya meragukan apakah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Sepertinya para rasul sebenarnya mengalami pengalaman hidup yang baru bersama Tuhan. Dari ketidakpercayaan mereka, dari keraguan-keraguan mereka, kalau mereka sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Sang Penguasa, mereka akhirnya diarahkan, diproses, dibentuk untuk menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Mereka diajarkan untuk belajar taat kepada Tuhan, belajar mengasihi orang, karena itu adalah salah satu dari perintah Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini kembali menegaskan dan menguatkan serta menyadarkan kita bahwa Dia, Tuhan, selalu memperhatikan kita. Sepertinya orang banyak yang datang menemui Yesus itu mereka disuruh pulang, tetapi mereka akhirnya dijamu dan dipuaskan oleh Tuhan secara berkelimpahan oleh Tuhan. Harapan mereka dijawab. Di samping mereka ingin menerima pengajaran dari Tuhan, tetapi juga secara jasmani kebutuhan mereka dijawab oleh Tuhan. Mereka diberi makan oleh Tuhan. Inilah pesan bagi kita untuk tidak pernah khawatir tentang apapun juga. Burung pipit pun di udara diberi makan oleh Tuhan. Apalagi kita orang percaya sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menyambut tatanan hidup baru di saat ini,
yang familiar kita orang sebut bersama new normal. Marilah kita berkumpul bersama dan berjuang bersama. Gereja harus benar-benar tampil sebagai gereja yang mendemonstrasikan kuasa dan kasih karunia Allah. Gereja yang memiliki sikap peduli dan berbagi, sharing dan caring. Gereja yang berjalan bersama dengan semua elemen masyarakat, tampil sebagai pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera, sehingga kehadiran kita sebagai gereja dapat memberi penguatan-penguatan iman bagi mereka yang berkumpul dan berjuang dalam iman kepada Tuhan. Gereja jangan pernah berdiam diri. Gereja jangan pernah mencari zona aman. Tetapi gereja harus benar-benar menjadi gereja yang mampu menjadi pembawa-pembawa kabar sukacita yang saling mempedulikan, saling memperhatikan dengan orang lain. Nah, jemaat yang berkati oleh Tuhan, mari saat ini kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena ketaatan adalah dasar dari pemulihan hidup. Ketaatan akan menjadikan kita menerima mujizat Tuhan. Tanpa ketaatan kita tidak mungkin menerima mujizat dari Tuhan. Ketaatan melakukan firman Tuhan, ketaatan mengikuti perintah Tuhan untuk mengasihi sesama, mempedulikan sesama, akan membawa adalah bukti bahwa kita telah mengalami pemulihan dari Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama bahasa kasih.
Marilah menyatakan pengakuan iman kita yang adalah pengakuan iman gereja dari segala abad dan tempat dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi, kebahagiaan orang percaya adalah hidup dalam ucapan syukur di setiap saat, tempat, dan suasana. Salah satu bentuk ucapan syukur ini adalah dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Sebagai wujud nyata adanya tanggung jawab mengelola secara baik terhadap berkat-berkat-Nya. Itulah sebabnya saat ini kami hendak memberikan persembahan sebagai ungkapan ucapan syukur serta wujud nyata tanggung jawab kami kepada Tuhan atas anugerah dan berkat yang diberikannya kepada kami. Karena sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur 96 ayat 8 dan ayat 9 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan bersama-sama NKB nomor 196, ku beroleh berkat. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu, karena kami beroleh kekuatan mempersembahkan dengan kerelaan hati persembahan yang sedemikian ini. Kamilah ciptaan-Mu, dan kami akan menunjukkan semua yang baik yang kami miliki, serta dari tangan-Mu sajalah apa yang kami berikan. Kuduskanlah persembahan kami bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu, serta mampukan kami untuk sepenuhnya mempersembahkan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin.
Jemaat diberkati oleh Tuhan, marilah kita persiapkan kehidupan kita untuk berdoa syafaat kepada Tuhan. Dan kami akan bacakan jemaat yang bersyukur di minggu berjalan saat ini, baik hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan. Tanggal 28 Juni, pemudi Regina Licewas, HUT ke-18 tahun, Ibu Catherine Citubel, HUT ke-57 tahun. Tanggal 30 Juni, remaja Juneli Pomo, HUT ke-16 tahun, Bapak Franky Frans, HUT ke-46 tahun. Tanggal 2 Juli, Penatua Ibu Yoga Sondak, HUT ke-41 tahun. Tanggal 4 Juli, Bapak Jeki Karu, HUT ke-45 tahun. Dan HUT pernikahan tanggal 28 Juni, keluarga Ali Kapia, HUT ke-22 tahun. Tanggal 30 Juni, keluarga Stali Manis, HUT ke-7 tahun. Keluarga Kalanto Manalika, HUT ke-15 tahun. Keluarga Tumiwa Kurangan, HUT ke-29 tahun. Keluarga Pegaga Masayenge, HUT ke-13 tahun. Tanggal 2 Juli, keluarga Pemurang Pimpala, HUT ke-37 tahun. Tanggal 5 Juli, keluarga Rutuwene Peters, HUT ke-12 tahun. Jemaat berkat Tuhan, mari kita berdoa, Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar ketika kami taat, maka mujizat terjadi. Ketika kami mau peduli dan berbagi dengan sesama, maka disitulah letak pemulihan dari Tuhan. Maka apapun yang Kau izinkan untuk kami alami dan hadapi, ya Tuhan, kami hendak mau melihat itu dengan iman dan tetap menjadi umat yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong kami sehingga menjadi umat-Mu yang sanggup melihat kehendak-Mu dan melakukannya, dan bukan memaksakan kehendak atau keinginan kami untuk Engkau melakukan bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, di masa tatanan hidup baru atau new normal saat ini, kiranya Engkau menuntun kami untuk berupaya menghayati apa yang Engkau kehendaki ketika kami harus berhadapan dengan situasi yang berumur saat ini. Kami juga memohon ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati semua upaya yang sedang diusahakan oleh semua pihak untuk memutuskan penyebaran virus, dan kiranya Engkau memberkati para medis, dokter, perawat, dan segenap peralatan dan obat-obat sehingga dapat memulihkan dan menyembuhkan pasien corona, tetapi juga pasien dengan penyakit lainnya. Engkau memberkati pemerintah mulai dari presiden sampai pemerintah di tingkat kelurahan dan desa, agar upaya mereka mendapat respon positif dari semua pihak dan dapat ditopang secara bersama agar pencegahan dan pengobatan serta dampak lainnya dari virus corona ini dapat teratasi dengan begitu baik. Ya Tuhan, di situasi seperti ini, kiranya Engkau juga akan terus memberkati gereja-Mu sehingga tetap menjadi berkat untuk memberi penguatan dan pengharapan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah untuk sama-sama menanggulangi virus dan dampak yang diakibatkan oleh virus corona ini. Pelayanan gereja kiranya terus mendatangkan shalom, dan segenap warga gereja juga akan tetap meyakini akan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup ini. Berkatilah juga segenap pemimpin gereja-Mu, di dalamnya pimpinan KGPM, mulai dari pucuk pimpinan, majelis gembala, pimpinan wilayah, dan pimpinan di semua sidang. Kami berdoa untuk BPS, TMS, BPGS, KGPM Kidul Samurang, pimpinan komisi dan terkonsultansia, pimpinan Kepel dan panitia pembangunan, panitia diakonia, panitia HRD, dan segenap anggota jemaat sedang kami.
Berilah hikmat bagi kami, baik selaku pimpinan dan anggota jemaat, supaya mampu mengerjakan dengan bertanggung jawab pelayanan yang Engkau amanatkan kepada kami semua. Berkati juga jemaat-Mu yang bersyukur, baik hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan, serta syukur lainnya. Biarlah sukacita dan damai sejahtera mereka terus alami dalam kehidupan mereka, dan kiranya terus menjadi berkat bagi mereka dan bagi orang-orang di sekitar mereka. Begitu juga kami berdoa dengan jemaat yang bergumul sakit penyakit maupun pergumulan lainnya. Tuhan jamah dan pulihkan mereka semua dengan kasih, rahmat dan anugerah Tuhan. Secara khusus kami terus menopang dalam doa untuk hamba pembela tua Ibu Yoke Laura Sonda yang terus berjuang dalam iman kepada Tuhan lewat pergumulan sakit. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini, kekuatan dan semangat Engkau berikan bagi hamba-Mu ini, bahkan pemulihan dan kesembuhan kami percaya ada dalam kasih dan kuasa-Mu. Engkau berkati juga ya Tuhan, berikan ia iman yang teguh kepada Tuhan, iman yang selalu berharap dan bersandar dan bergantung penuh pada kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, keluarga yang mendampingi terus diberikan kekuatan, terus diberikan iman untuk terus berharap dan percaya bahwa habis pelangi, habis hujan, terbitlah pelangi dalam kehidupan ini. Untuk terus percaya bahwa habis bergunung akan mengalami sukacita dan sejahtera akibat kemuliaan dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah keluarga kami, lindungilah kami setiap waktu, dan berikanlah kami sukacita serta semangat untuk menghadapi situasi ini. Bahkan berkatilah keutuhan dan keharmonisan keluarga kami masing-masing. Mampukanlah kami ya Tuhan agar tetap saling mengasihi dan saling mencintai dalam situasi apapun. Berkatilah juga semua usaha kerja kami, sehingga kami memperoleh hasil kerja yang kami gunakan untuk biaya dan kebutuhan kami setiap hari. Tolonglah kami ya Tuhan dalam menyambut tatanan hidup baru saat ini. Biarlah penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan tetap memberkati kehidupan kami. Sehat-sehatkan dan kuatkan kami selalu ya Tuhan. Dan berkatilah semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka, para janda juga, anak yatim piatu, para fakir miskin, para lanjut usia. Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu nyata bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, terimalah ya Tuhan seluruh doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengajar kami berdoa. Doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan berita jemaat yang akan disampaikan oleh Wakil Sekretaris Sidang. Baiklah, saya akan membacakan warta gereja pada Minggu pagi 28 Juni 2020. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Segala puji syukur telah kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita, karena kasih-Nya hebat atas kita.
sehingga ibadah minggu pagi saat ini boleh berjalan dengan baik. Meskipun hingga saat ini jemaat masih harus beribadah di rumah masing-masing dan ibadah disiarkan langsung lewat siaran TV kabel. Dan atas nama BPS mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan yang bertugas dalam ibadah minggu saat ini, yang menjadi kadin Penatua Aldi Watupomo SE, pendamping kadin Penatua Anace Pangke dan Diaken Stanley Pogaga, koordinator ibadah Penatua Furnibala, Prokantor Penatua Sarjana Belaka, pianis Bapak Herman Beronkan, multimedia Pemuda Yosua Sakar SE. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama BPS juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Utai Lorong, khususnya Bapak Robi Utai dan Bapak Anton Yosef yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah minggu pagi saat ini lewat streaming siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus terus memberkati aktivitas kedua Bapak dan keluarga masing-masing. Dan untuk informasi, petugas ibadah pagi di hari Minggu 5 Juli 2020 yang akan menjadi kadin Penatua Yoke Tampi, pendamping kadin Penatua Aceh Sodan SE dan Diaken Julius Daniel. Untuk koordinator ibadah Penatua John Dimasayike, Prokantor Diaken Foni Mandalika, dan pembaca warta Penatua Aldi Watupomo SE. Diinformasikan juga untuk ibadah komisi kepersustansia dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini. Ibadah komisi PKD dan PKI sidang dilaksanakan setiap hari Senin jam 6 pagi dan yang menjadi kadin Penatua Aceh Sodan SE, Prokantor Diaken Belen Kalanto. Dan untuk ibadah komisi pemuda dan remaja sidang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 pagi. Yang menjadi kadin Penatua Jimmy Pomo dan Prokantor Penatua John Dimasayike. Dan untuk ibadah kepersustansian dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 pagi. Yang menjadi kadin Penatua Yoke Tampi dan Prokantor Penatua Sarjana Belaka. Dan diinformasikan juga untuk ibadah kelompok pelayanan 1 sampai dengan 9 yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 pagi. Yang menjadi kadin Penatua Ibu Furnibala dan Prokantor Diaken Foni Mandalika. Sekaligus juga menginformasikan untuk kadin dan Prokantor dalam ibadah komisi kepersustansia dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan sebentar jam 5 sore di rumah gereja. Sekali lagi diinformasikan kembali bagi kadin dan Prokantor dalam ibadah komisi kepersustansian dan kelompok pelayanan di ibadah minggu berjalan ini kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan sebentar jam 5 sore di rumah gereja. Demikian waktu gereja ibadah minggu saat ini. Atas perhatian dari kita semua, seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have
Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Oh, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, oh, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hey, hey, yeah. Oh, oh, oh. Yesus, sumber kuatku. Oh, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, oh, oh. Kau Yesus sahabatku di sisiku. Oh, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Oh, tak pernah jemu-jemu. Oh, oh, Kau sumber kuatku. Oh, Kau di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Di sisiku. Kau sumber kuatku. Bila ku renungkan perjalanan hidup ini, semakin berat dan tak berdaya. Tuhan, tolonglah aku melewati semua yang terjadi. Tak mampu Tuhan untuk melangkah sendiri tanpa Engkau ada di sampingku. Tuhan,
peganglah tanganku agar ku tidak tersesat. Bimbing aku Tuhan melewati lembah yang curam. Tetap pegang tanganku, kuatkanlah kakiku untuk berjalan pada jalanmu. Bimbing aku Bapa, sebab ku yakin pada janjimu. Engkau tetap setia menopang menghiburku di tengah badai hidup. Tak mampu Tuhan untuk melangkah sendiri tanpa Engkau ada di sampingku. Tuhan, peganglah tanganku agar ku tidak tersesat. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam persekutuan dengan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kehidupan bersama yang kokoh dengan gereja-gereja yang ada di bumi Indonesia tercinta ini. Kini kita akan kembali di dalam kesibukan kita masing-masing, namun tetaplah ingat bahwa bersama dengan semua gereja yang ada di bumi Indonesia ini, kita terpanggil untuk mewujudkan gereja Kristen yang sah di Indonesia, sebagaimana doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 1a, supaya mereka semua menjadi satu. Kita sambut dengan bersama-sama bila kurenungkan kasih Tuhan. Terimalah berkatnya dan pergilah dalam sukacita dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran
pikiran kamu dalam Kristus Yesus, sekarang ini sampai selama-lamanya.